Dalam kehidupan modern yang bergerak cepat, kata sukses seringkali ditentukan oleh sorotan dunia luar. Kita tumbuh dalam masyarakat yang menggambarkan kesuksesan dengan kilauan materi, rumah besar, mobil mewah, gelar prestisius, jumlah pengikut di media sosial, atau posisi bergengsi dalam pekerjaan. Tanpa sadar, kita mulai menyerap definisi itu sebagai satu-satunya kebenaran. Kita mengejar validasi eksternal, berharap pujian dan pengakuan dari orang lain akan membawa rasa puas di dalam diri. Namun ada sebuah pertanyaan yang sering terlewat dalam hiruk-pikuk pencapaian itu. Apakah aku benar-benar bahagia dengan diriku sendiri? Inilah titik mula pemisahan antara dua jenis kesuksesan, kesuksesan luar dan kesuksesan dalam. Kesuksesan luar adalah apa yang bisa dilihat dunia. Ia mudah dikenali, mudah dipuji, namun juga mudah dipalsukan. Kita bisa terlihat sempurna dari luar, tetapi merasa kosong di dalam. Kita bisa memenangkan dunia, namun merasa kalah dalam perang batin yang tak diketahui siapapun. Sebaliknya, kesuksesan dalam adalah kemenangan yang hening. Ia tidak berisik, tidak memamerkan diri. Ia lahir dari ketenangan, dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng, dari kejujuran untuk mengakui luka, rasa takut, dan keraguan yang selama ini kita sembunyikan di balik prestasi. Kesuksesan ini tidak ditentukan oleh jumlah, tapi oleh kedalaman. Tidak tergantung pada pandangan orang lain, tapi pada hubungan kita dengan diri sendiri. Kita sering tertipu oleh ilusi bahwa jika dunia menganggap kita berhasil, maka kita akan merasa bahagia. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang tampak berhasil justru merasa terasing dari dirinya sendiri. Mereka telah memenangkan perlombaan, tapi lupa mengapa mereka mulai berlari. Mereka terus mendaki, tanpa menyadari bahwa tangga yang mereka panjat tidak mengarah ke tempat yang benar-benar mereka inginkan. Kesuksesan sejati adalah saat kita tidak hanya berhasil secara duniawi, tapi juga utuh secara batin. Ia adalah harmoni antara pencapaian luar dan kedamaian dalam. Dan yang paling membebaskan, kesuksesan dalam tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Ia hanya butuh satu hal, keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Saat kita mulai melihat bahwa makna sejati dari hidup bukan terletak pada seberapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri, maka kita akan sadar bahwa mungkin, selama ini, kita telah mengejar definisi kesuksesan yang salah. Dan saat kesadaran itu datang, sebuah pintu baru terbuka, menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih utuh, lebih jujur. Di sanalah letak awal dari perjalanan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Di permukaan, kesuksesan eksternal tampak memesona. Ia bagaikan istana kaca yang berdiri megah, berkilau, mengagumkan, membuat banyak orang terpesona dan iri. Kita melihat orang-orang yang kaya raya, terkenal, duduk di posisi tinggi, disanjung, diberi tempat istimewa dimanapun mereka pergi. Dan tanpa sadar, kita mulai berkata dalam hati, jika aku bisa seperti mereka, aku pasti akan bahagia. Namun ada kebenaran yang jarang diceritakan. Kesuksesan eksternal tidak selalu berbanding lurus dengan kedamaian batin. Ia bisa indah di luar, tapi rapuh di dalam. Seperti bunga plastik, menarik untuk dipandang, tapi tak memiliki aroma kehidupan yang sesungguhnya. Kesuksesan eksternal diukur dari hal-hal yang mudah dilihat dan dibandingkan. Seberapa banyak uang di rekening, seberapa tinggi jabatan, seberapa terkenal nama kita. Tapi karena semua itu bersifat relatif, standar kesuksesan pun tak pernah tetap. Seketika kita mencapai satu pencapaian, muncul pencapaian lain yang lebih besar. Ketika kita merasa cukup hari ini, esok dunia menunjukkan bahwa kita bisa lebih, harus lebih. Akhirnya, kita terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Dan karena tolak ukur eksternal sangat mudah goyah, maka keberhasilan itu pun bisa lenyap dalam sekejap. Satu keputusan yang salah, satu rumor yang menyebar, satu kegagalan kecil, dan seluruh bangunan yang susah payah dibangun bisa runtuh. Yang dulunya dipuji, kini dihujat. Yang dulunya disanjung, kini dilupakan. Apa yang terlihat sebagai kekuatan ternyata rapuh seperti kaca.
Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar citra, membangun reputasi, memoles penampilan luar agar terlihat berhasil. Tapi di balik semua itu, ada yang tak terlihat oleh mata, yaitu kekosongan, kelelahan, rasa takut kehilangan. Mereka tak pernah benar-benar tenang, karena apa yang mereka miliki bisa hilang kapan saja. Kesuksesan eksternal bukanlah musuh. Ia bisa menjadi berkat, bisa memberi peluang, bisa membantu banyak orang. Tapi saat kita menggantungkan harga diri dan kebahagiaan padanya, saat kita mengira bahwa nilaimu sebagai manusia ditentukan oleh gelar, saldo, dan status sosial, disitulah letak jebakannya. Kita perlu bertanya dengan jujur, apakah kesuksesan yang terlihat itu benar-benar mencerminkan kebahagiaan yang dirasakan? Apakah pencapaian luar kita sejajar dengan kedamaian dalam? Karena pada akhirnya, istana paling indah pun tak akan terasa nyaman jika di dalamnya kita terus merasa kosong. Kesuksesan yang hanya berdiri di luar tanpa pondasi batin, hanyalah bangunan yang menunggu waktu untuk runtuh. Kesuksesan yang tampak luar biasa dari kejauhan, seringkali menyimpan kegelisahan di balik layar. Dunia mengajarkan kita bahwa menjadi sukses berarti menjadi tak tergantikan, menjadi pusat perhatian, menjadi yang terbaik. Namun dunia juga lupa mengingatkan, di puncak angin bertiup lebih kencang. Tak peduli setinggi apa kita mendaki, selalu ada ancaman jatuh. Seorang miliarder bisa bangkrut hanya karena perubahan pasar yang tak terduga. Seorang presiden yang sebelumnya dia lu-elukan sebagai penyelamat bangsa, bisa dikalahkan oleh suara mayoritas dalam satu malam pemilu. Seorang artis yang dia lu-elukan bisa kehilangan semua dalam sekejap karena satu rumor, satu kesalahan, atau satu pemberitaan buruk. Semakin tinggi posisi kita di mata publik, semakin besar pula bayang-bayang kegagalan yang menghantui. Ketakutan menjadi teman tidur, kegelisahan menjadi latar belakang setiap keputusan, tekanan menjadi bayangan yang selalu menguntit. Dan ironisnya, justru ketika kita berhasil mendapatkan segalanya, kita mulai sadar betapa banyak yang bisa hilang. Bukan karena kita tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena dunia tidak pernah statis. Dunia bergerak, opini berubah, tren berganti, apa yang dulu dipuja bisa dengan cepat menjadi sesuatu yang dibuang. Itulah sifat dari kesuksesan eksternal, ia tak pernah benar-benar menjadi milik kita. Ketidakpastian ini membentuk lubang yang tak terlihat, tapi terasa. Ia menggerogoti ketenangan perlahan-lahan. Kita mulai mempertanyakan, berapa lama lagi aku bisa mempertahankan ini? Apa yang akan terjadi jika mereka tahu aku lelah? Siapa aku tanpa semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kita lemah, tapi karena kita manusia. Kita mendambakan stabilitas, bukan hanya di rekening, tapi juga di hati. Kita ingin rasa aman yang tak mudah goyah, sebuah pegangan yang tak bisa direbut oleh perubahan dunia. Dan disinilah kesadaran mulai muncul, bahwa meletakkan seluruh harapan kita pada kesuksesan eksternal, ibarat membangun rumah di atas pasir. Indah mungkin, megah mungkin, tapi tidak tenang. Kita tak bisa menghindari ketidakpastian dunia, namun kita bisa memilih di mana kita meletakkan pusat kendali hidup kita. Apakah di luar yang mudah berubah? Ataukah di dalam yang bisa kita rawat dan kendalikan? Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang membuat hidup tenang, tapi seberapa dalam kita memahami bahwa apapun yang bisa diberikan dunia, bisa juga diambil kapan saja. Dan saat kita menyadari itu, kita mulai mencari tempat yang lebih kokoh untuk berpijak di dalam diri kita sendiri. Di tengah dunia yang bising dengan tuntutan untuk tampil, bersaing dan unggul, ada jenis kesuksesan yang tidak banyak dibicarakan, kesuksesan yang senyap, tapi kokoh. Ia tidak diumumkan di media, tidak disorot lampu sorot, dan tidak memerlukan tepuk tangan. Kesuksesan ini hidup di dalam dada, tumbuh dalam keheningan, dan berbunga dalam kesadaran. Inilah kesuksesan internal, saat seseorang mampu menang atas dirinya sendiri. Mereka yang mengejar kesuksesan ini tidak sibuk mengalahkan orang lain, karena mereka tahu, musuh sejati bukanlah pesaing di luar, melainkan bayang-bayang dalam diri sendiri. Mereka bertarung dengan keserakahan yang tak kenal puas,
meluruhkan amarah yang membakar, menyelami iri hati yang sunyi, dan menundukkan ego yang haus pengakuan. Dan saat mereka menang, tak ada selebrasi, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan, tapi dalamnya bisa dirasa. Kesuksesan internal tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa diukur, tapi nyata dampaknya. Orang-orang yang memilikinya sering tampak biasa saja. Mereka tidak selalu berpakaian mewah, tidak selalu punya jabatan tinggi, dan mungkin tak dikenal banyak orang. Tapi saat duduk di samping mereka, ada sesuatu yang mengalir, ketenangan, kebijaksanaan, dan kehadiran utuh yang menenangkan. Mengapa? Karena mereka telah berdamai dengan diri sendiri. Mereka tidak sibuk membuktikan apapun. Mereka tidak hidup dari sorotan luar, melainkan dari cahaya dalam. Mereka hidup sederhana bukan karena tak mampu lebih, tetapi karena tahu bahwa lebih tidak selalu berarti lebih bahagia. Kesuksesan ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dibatalkan oleh opini orang lain, tidak bisa dihapus oleh kegagalan sementara. Karena ia tidak bergantung pada kondisi luar, ia lahir dari proses panjang mencintai, memaafkan, dan memahami diri sendiri. Proses yang sunyi, tapi membebaskan. Ironisnya, orang-orang seperti ini seringkali tak menyebut diri mereka sukses. Mereka terlalu sibuk hidup dengan penuh kesadaran untuk sibuk memberi label pada diri. Tapi justru itulah tanda bahwa mereka telah sampai. Ketika kesuksesan bukan lagi sesuatu yang perlu diumumkan, melainkan dirasakan dalam-dalam, setiap hari. Kesuksesan eksternal bisa membuat kita tampak besar di mata dunia, tapi kesuksesan internal membuat kita utuh di dalam diri sendiri. Dan dalam dunia yang terus berubah, mungkin inilah satu-satunya kemenangan yang benar-benar abadi, saat kita tak lagi berperang melawan dunia, karena telah damai dengan diri sendiri. Di sebuah desa kecil di tepi laut Meksiko, seorang nelayan tengah duduk santai di samping perahunya. Ia baru saja kembali dari laut, membawa cukup ikan untuk hari itu. Saat ia bersantai di bawah sinar matahari, datanglah seorang pria lulusan sekolah bisnis ternama, penuh ambisi, rencana, dan teori tentang pertumbuhan. Si pria berkata, "Mengapa kau tidak pergi melaut lebih lama agar dapat lebih banyak ikan? Lalu kau bisa membeli kapal yang lebih besar, merekrut awak, membangun perusahaan pengalengan sendiri, dan pada akhirnya menjadi pengusaha besar." Sang nelayan tersenyum tenang dan bertanya, "Lalu setelah semua itu, aku akan bisa melakukan apa?" "Setelah itu," jawab pria tersebut, "kau bisa pensiun, pindah ke desa kecil, santai di tepi pantai, memancing sedikit, tidur siang, dan menghabiskan waktu bersama keluarga." Nelayan itu tertawa pelan. "Bukankah itu yang sedang kulakukan sekarang?" Kisah ini sederhana, namun mengandung cahaya yang menerangi sudut-sudut gelap dalam cara kita memaknai hidup. Kita diajarkan bahwa untuk bahagia, kita harus menumpuk, membangun, dan mendaki setinggi mungkin. Tapi seringkali, dalam pendakian itu, kita kehilangan apa yang sebenarnya ingin kita rasakan: kedamaian, kebebasan, dan kehadiran penuh. Kita mengorbankan masa kini demi masa depan, tanpa sadar bahwa masa depan itu tak pernah benar-benar datang sebagaimana kita bayangkan. Kita terus mengejar, mengira kebahagiaan ada di ujung pencapaian, padahal ia mungkin telah menunggu sejak lama, di kesederhanaan yang kita anggap tak cukup megah. Kisah nelayan Meksiko bukan hanya tentang bekerja secukupnya, tapi tentang memiliki kesadaran. Kesadaran bahwa cukup bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Bahwa hidup yang sederhana, bila dijalani dengan penuh makna, bisa jauh lebih kaya daripada hidup yang penuh prestasi, namun kosong di dalam. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil akhir dari kerja keras semata. Ia bisa muncul di tengah perjalanan, saat kita berhenti sejenak, memandang langit, dan berkata dalam hati, "Inilah hidup yang aku syukuri." Ia bukan tujuan yang jauh di depan, tapi keputusan yang bisa kita buat sekarang, untuk hadir, untuk merasakan, dan untuk menyadari bahwa hidup yang kita cari mungkin sudah ada, hanya tertutup oleh ambisi yang belum ditinjau ulang. Dalam dunia yang mendorong kita untuk terus mengejar, kisah ini mengajak kita untuk sesekali berhenti. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya,
Apakah yang aku kejar benar-benar lebih baik dari apa yang sudah aku miliki? Di balik wajah-wajah yang tersenyum di panggung-panggung besar, di balik nama-nama yang dielu-elukan dunia, ternyata tersimpan banyak cerita yang tidak pernah sampai ke publik. Penulis pernah mengenal dan berbicara langsung dengan banyak orang yang dari luar tampak seperti definisi kesuksesan itu sendiri. Kaya, terkenal, dihormati, dan memiliki segala hal yang menurut dunia patut dibanggakan. Namun, di balik semua itu, banyak dari mereka yang menyimpan kegelisahan yang dalam, kekosongan yang tidak bisa diisi oleh materi, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar pergi. Ironisnya, justru mereka yang memiliki semua, seringkali merasa tidak memiliki apa-apa. Karena apa gunanya rumah megah bila malam-malam dipenuhi kecemasan? Apa maknanya pujian ribuan orang bila hati sendiri tak bisa merasa bangga terhadap siapa diri ini? Apa artinya kekuasaan bila tiap keputusan dihantui rasa takut kehilangan? Sebaliknya, banyak dari mereka yang hidup tanpa banyak sorotan, tanpa gelar prestisius, tanpa saldo miliaran. Namun, dari mata dan tutur kata mereka, terpancar sesuatu yang langka, yaitu kedamaian. Mereka tidak membanggakan apapun, tidak berlomba menunjukkan siapa yang lebih hebat. Mereka cukup, dan dalam rasa cukup itulah mereka menemukan kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Apa yang membedakan mereka? Bukan seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi seberapa dalam mereka mengenal dan menerima diri sendiri. Mereka yang benar-benar sukses bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan nilai dirinya. Mereka tidak mencari validasi dari luar, karena mereka telah menemukan tempat berlabuh di dalam. Dunia sering membingungkan kita dengan standar yang glamour. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa kesuksesan harus bisa difoto, ditunjukkan, dan dibandingkan. Tapi pelajaran paling berharga datang dari mereka yang membuktikan sebaliknya, bahwa ada keberhasilan yang tidak bersuara, tidak mencolok, namun terasa utuh dan damai. Keberhasilan itu tumbuh dari proses panjang mendewasakan hati, melembutkan pikiran, dan menyembuhkan luka-luka lama dengan kasih. Mereka yang benar-benar sukses adalah mereka yang bisa tertawa lepas tanpa alasan eksternal, yang bisa duduk sendiri tanpa merasa kesepian, yang bisa berkata, "Aku cukup," tanpa penyesalan. Dan barangkali, dalam dunia yang terus memaksa kita menjadi lebih, mereka yang berani menjadi cukup adalah yang paling luar biasa. Banyak dari kita menjalani hidup seolah-olah kebahagiaan adalah hadiah yang baru akan diberikan setelah semua target tercapai. Kita menunda rasa damai, menunda rasa cukup, menunda senyum yang tulus, sampai waktu yang belum tentu datang. Seakan kesuksesan adalah tempat yang jauh, hanya bisa dicapai oleh segelintir orang dengan privilege, kecerdasan luar biasa, atau pengorbanan yang ekstrem. Namun, ada kabar baik, kabar yang sederhana tapi mengubah segalanya, yaitu kesuksesan sejati tidak harus ditunggu. Ia tidak tersembunyi di balik puluhan tahun kerja keras, tidak terkunci di balik gelar prestisius atau rekening miliaran. Kesuksesan sejati bisa dimulai sekarang, di tempatmu berdiri hari ini, dengan apapun yang kau miliki. Yang dibutuhkan bukanlah dunia yang berubah, tapi keberanian untuk berubah dari dalam. Keberanian untuk melihat diri sendiri, bukan sebagai proyek yang selalu kurang, tapi sebagai pribadi yang layak dicintai dan diterima. Kesuksesan batin bukanlah pencapaian yang harus diraih dengan keringat dan air mata semata. Ia adalah keputusan sadar untuk berhenti mengejar bayangan dan mulai hadir dalam terang yang ada di dalam diri. Seringkali, justru karena kita terus berlari mengejar, kita tak sadar telah meninggalkan rumah kita sendiri, batin yang tenang, hati yang damai, dan pikiran yang jernih. Kita melupakan bahwa kekayaan terbesar bukan ada di luar sana, tapi di dalam kemampuan untuk mencintai tanpa syarat, untuk bersyukur tanpa alasan, dan untuk menjalani hari dengan kesadaran bahwa hidup ini sendiri adalah anugerah. Kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak orang yang mengagumimu, tetapi tentang apakah kamu bisa menghargai dirimu sendiri saat tidak ada yang melihat.
Bukan tentang pujian, tetapi tentang kejujuran. Bukan tentang posisi di tangga sosial, tetapi tentang kedalaman yang kau miliki dalam mengenal dirimu sendiri. Dan ya, kamu bisa mulai sekarang, tanpa perlu menunggu momen besar, tanpa perlu validasi dari luar. Cukup duduk sejenak, tarik napas dalam, dan tanya hatimu sendiri, apa artinya menjadi berhasil bagiku? Bila jawabannya adalah damai, jujur, dan utuh, maka kau sudah melangkah di jalan yang benar. Mungkin dunia tidak akan bertepuk tangan, tapi jiwamu akan tersenyum. Dan itu adalah bentuk keberhasilan yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.